Kan kalau dulu itu kalau buah karika kan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya Mbak. Maksudnya kalau zaman dulu itu kan nggak ada yang beli, jadi kan banyak yang ditebangi. Paling kalau saya ke ladang pas ingin makan kan itu cumalah buat kalau pengen aja pengen gitu. aja. Kalau saya dulu tahun 2010 aja masih dibilang tetangga, mangan wae repot tak gawe karika mangan apa. Kan kalau jam segini udah saya Ibu Sofiati. Oh, Ibu Sofiati. Sofiati. Ya. Udah lama ya Bu ini buat karika? Sudah dari tahun 2010. Oh 2010. Lama banget ya. Awalnya itu ini emang dari usaha sendiri atau emang udah dari temurun-temurun? Dulunya itu kan ada kelompok KWT. Dulunya kan mengelola sampah. Saya ada pelatihan beberapa kali pindah ke ini. Terus saya mandiri. Karena yang KWT itu nggak mau kalau bersama-sama ini mau, tadinya kan kelompok gitu. Saya mandiri, saya ikut pelatihan saya seperti ini. Terus motivasinya untuk membuat karika ini rumahan gitu nggak kelompok itu apa Bu? Motivasi saya lebih bebas maksudnya. Kan kalau kelompok saya harus begini, harus sama-sama harusnya saya begini, teman-teman kira begini, saya minta yang ini, teman-teman minta gitu, jadi nggak pas. Jadi kurang bebas ya? Kurang bebas. Ini punya kebunnya sendiri atau? Punya kebunnya sendiri. Tapi kalau pasokan terbesarnya dari kebun sendiri atau emang dari petani lain juga Bu? Dari sendiri, sama kalau saya kurang kan dari petani lain. Kalau pas Lebaran sama Tahun Baru. Oh, itu rame-ramenya puncaknya itu? Puncak-puncaknya karika. Tapi ya kalau Tahun Baru nggak mesti, Tahun Baru sama Natal nggak mesti, tapi yang itu Hari Raya lah mesti. Kan kalau jam segini udah. Kalau besok malah saya prosesnya botol. Kan ada yang botol. Besok pagi? Besok pagi prosesnya botol. Tapi kalau proses pembuatan kan dari memetik buah itu, memetik buah itu dicari buah yang udah matang itu, sudah kelihatan kuning itu. Oh, yang kuning. Berarti yang hijau itu belum ya Bu? Belum, kalau itu nanti pahit. Kalau buahnya itu yang hijau kan warnanya putih. Kalau kuning dikasih pewarna sedikit, kalau yang hijau dikasih pewarna kan tetap rasanya pahit. Kalau nggak wangi Mbak, beda rasa. Terus diapain Bu ini? Kok bisa jadi manis? Ini manisannya apain kok bisa enak gitu? Ya nanti kan ada itu sari buahnya itu diambil sarinya sama gulanya itu. Kalau cuma air biasa nggak ada wangi-wanginya. Kalau yang bikin enak itu dari sari buahnya Mbak. Kalau ininya dari ini dagingnya ini kan sebenarnya nggak ada rasanya. Oh dagingnya tuh nggak ada rasanya? Nggak ada rasanya. Berarti anyep gitu ya? Iya. Tawar. Oh tawar gitu ya? Tawar. Kalau yang bikin enak itu dari sari buahnya. Kalau sejarahnya karika sendiri gimana Bu? Kan kalau dulu itu kalau buah karika kan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya Mbak. Maksudnya kalau zaman dulu itu kan nggak ada yang beli, jadi kan banyak yang ditebangi. Paling kalau saya ke ladang pas ingin makan kan itu cumalah buat kalau pengen aja. Tapi yang pertama itu gagasannya kan dari Dieng Jaya. Dari Dieng Jaya? Itu yang dulu kan ada Dieng Jaya besar di Dieng. Ya itu saya nggak tahu orang mana itu. Dari ini sejarah pembuatannya ini kan dari orang Dieng Jaya. Dari orang Dieng Jaya. Terus pengolahan karika kan baru aja sekitar 14-an tahun ya. Yang marak-maraknya ini kan baru aja berapa tahun. Kalau saya dulu tahun 2010
10 aja masih dibilang tetangga, mangan wae repot tak gawe karika mangan apa. Dulu kan masih ada kata-kata seperti itu, tapi sekarang kan banyak yang ikut-ikutan. Maksudnya kalau saya buat ini kan dulu masih jangan dibunyiin tetangga. Karena beda gitu, enggak pada tahu. Enggak, ya jelas sih total yang kayak ngapa ora payu. Itu dulunya. Kalau itu udah dari zaman saya kecil memang udah ada. Tapi kalau tumbuhannya. Tapi orang tua bilang jangan makan bijinya nanti buang, kalau mau ke belakang nggak bisa seret gitu. Kan nggak boleh makan bijinya kalau. Kalau itu Bu, nama karika itu jadi apa Bu? Karika. Di sini namanya gandul kayak Mbak. Buahnya? Gandul karika itu kalau zaman sekarang. Zaman udah Android, zaman Android ada karika kan sekarang itu catatan dari bahasa Latin. Berarti nama aslinya itu buah gandul. Gandul. Buah gandul tapi dibuatnya. Lah ini dasar di karika, kalau ini tetap gandul. Kalau ini buahnya namanya gandul. Tapi kalau udah jadi kemasan gini namanya karika. Oh, tak kirain buahnya itu namanya buah karika gitu loh. Gandul ini kalau di sini namanya. Kalau orang sini bilang ya gendol. Gendol kalau orang sini bilang. Gendol apa gitu gendol. Nah itu kan buahnya gandul-gandul. Oh iya. Buahnya gandul-gandul. Saya penasaran, kan bentuk pohonnya kan mirip pepaya. Itu tuh, ini tuh sama nggak sih sama pepaya atau beda? Ya beda, kalau ditanam di daerah sini itu dari Stieng ke atas sampai daerah Bakal itu bisa jadi pepaya. Tapi kalau saya sudah pernah coba itu sama bos saya, tukaran bibit dari sini sudah tak di polybag dan di sana tumbuhnya itu pepaya bukan karika. Bukan karika, yang dari bawah di sini tumbuhnya karika. Oh, berarti semuanya saya bawa bibit pepaya dari bawah dibawa ke atas nanti jadinya karika. Karika. Kalau ya itu. Kalau sudah di desa bawah kan dari sini nggak nyampe 4 kilo aja udah nggak jadi. Udah nggak jadi. Tapi kalau buahnya sama ya Bu, intinya kayak pepaya gitu ya, tapi cuman iklimnya sama tanahnya yang beda ya. Yang beda. Kalau untuk masa tanam itunya Bu, buahnya, ya buah karikanya itu berapa tahun? Atau kalau berapa lama dari gitu? proses penanaman sampai pemetikan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Wah, lama juga ya. Tapi kalau udah tanam satu kali ya berbuah terus. Tinggal perawatan. Kalau untuk perawatannya sendiri gimana Bu nih? Gimana? Kepo, perawatannya apakah sama kayak dibiarin aja atau dikasih pupuk atau gimana? Kan biasanya tetap kasih pupuk. Berapa bulan sekali dikasih pupuk, kalau enggak ya buahnya kecil. Segimana Bu kalau kecilnya? Soalnya kita nggak pernah lihat buah karika gitu. Itu kan yang tadi yang segini itu. Yang segini. Itu bisa yang segini kecil kan, saran pupuknya kurang. Lebih bagus kalau buah tanamnya tengahnya itu ada tanamannya kentang, yang di pinggir-pinggir itu lebih bagus daripada yang petakan itu, yang khusus karika itu malah kurang bagus. Berarti kayak dicampur kayak sama sayur lain gitu. Tumpang sari itu. Oh, tumpang sari. Ini bisa enak ya Bu. Ini kalau di sini mereknya apa Bu? Beda dari yang lain nggak? Kalau saya kan aslinya mereknya ini yang lereng Dieng. Tapi terkadang orang ya ada yang minta yang ini merek karika. Tapi kalau ini kan pasaran, maksudnya semua orang bisa pakai merek ini. Tapi kan rasa setiap produsen kan beda-beda ya. Kalau di sini khasnya yang ini Bu, atau yang mana yang paling umum? Yang hanya aslinya punya sendiri-sendiri khasnya. Kalau ini kan kan kemarin harusnya ini udah MD, kan sekarang udah nggak boleh PIRT. Tapi kan proses MD itu kan sangat sulit Mbak. Rumah harus terpisah, harus seperti pabrik itulah perusahaan. Gitu. Tapi kalau saya kan udah dicek 2 kali nggak lolos, belum lolos. Maksudnya kan masih perlu pembenahan gitu. Ya tetap lolos, tapi kan prosesnya masih banyak. Kalau di sini di satu desa ini ada yang buat tuh berapa orang atau per rumah itu pada buat 5 orang. 5 orang. Berarti ada 5 produsen rumahan ya. Salah satunya Ibu. Ya. Alhamdulillah ya. Wah. Ini yang baru-baru sih Mbak, yang lama-lama kan cuma 2 orang. Kalau harganya untuk
per pieces atau per kemasannya itu berapa, Bu? Varian Mbak, kalau original biasanya 15 sampai 16 isi 6. Tapi kalau yang kurang manis, maksudnya kan ada yang mintanya kurang manis ya 12, ada yang 11. Berarti tergantung permintaan dari. Tapi itu untuk yang cup mini. Cup unyil lebih murah lagi. Kalau cup unyil yang isi 8-10 ribu, kalau yang isi 6 8 ribu. Yang besar lebih mahal lagi, isi 6 27. Bu, kira-kira itu enggak sih ada anak muda yang ikutan bikin kayak gini enggak? Atau Banyak. ikut apa namanya andil di pabriknya Ibu juga ada enggak gitu? Ada. Ada yang memang benar-benar belajar di sini. Ada. Berarti Ibu juga buka kelas gitu? Enggak, Bu, saya tak lihat ya, silahkan. Rezekikan udah dibagi-bagi. Iya benar. Enggak yang saya pelatihan dulu aja, saya ikutnya terus itu ya, dari kecamatan, dari kabupaten, dan biasa diambil dari pelatihan. Orang-orang yang biasa ikut itu kan biasa diambil. Ya enggak bayar, gratis semua. Kalau diambil dari kepemerintahannya itu, jadi saya ya sendiri ya harus meneruskan itu, nggak bisa. Sekarang kan banyak, saya nggak mau buka di YouTube kan ada. Iya. Sejauh ini udah kirim kemana aja, Bu? Sejauh ini ya saya kirimnya ke Wonosobo. Ada orang yang dari Jakarta, dari Bandung kan ambilnya udah dari Wonosobo, agen Wonosobo. Dari agennya Wonosobo gitu ya? Berarti Ibu store-nya ke agennya itu tadi? Purwokerto mana itu ambilnya dari. Kemungkinan nggak, Bu, untuk ini apa mengembangkan lebih besar lagi gitu, terus mau dikirim ke luar kota lagi gitu, tapi sendiri nggak pakai agen gitu? Iya. Kalau saya kan di sini maksudnya kan nggak cuma ini Mbak, saya juga sama tani. Jadi kalau ini pas sepi saya pengalihannya ke petani. Kan ini nggak mesti. Terkadang permintaan 1 bulan terus menerus, terkadang 1 bulan nggak ada yang minta. Jadi ini kan maksudnya kalau dibuat patokan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau taninya sendiri tani itu apa? Kentang sama buah. Kalau pas ininya nggak ada pesanan, saya tak jual buah. Dijual buahnya bisa? Bisa. Ke apa namanya produsen lain gitu? Bisa. Pengepul kan ada banyak kok. Kalau pengepul di sini aja sekitar 30 orang. Wah. Kalau di sini kan buah karika paling banyak Mbak. Khusus desa ini. Khusus desa ini sendiri. Khusus desa ini kan banyak. Kan Tumpang Sari itu di pinggir-pinggiran itu kan banyak yang tanam karika. Tengahnya kentang atau kubis. Pinggirnya karika. Kalau itu Bu apa namanya buahnya sendiri kalau dijual berapa? Kalau biasanya kalau harga normal 4.000 5.000, tapi terkadang sampai 10.000 loh Mbak. Per buahnya ini? Per kilo. Per kilonya? Per kilo. Tapi pas pas panen raya, maksudnya kan terkadang pas musim hujan nggak ada yang beli ya, terkadang sampai 3.000, tapi nggak mesti sih. Sekarang kalau tips untuk membuat karika untuk pertama kalinya atau ingin memulai seperti itu? Tips membuat karika ya itu, saya sarankan cari buah dulu yang bagus. Kalau buahnya udah bagus nanti hasilnya mesti bagus. Cara pengolahannya juga sesuai standar lah, nggak asal-asalan gitu. Mesti tahan lama barangnya, suatu saat mesti dicari, merek itu yang bagus, berarti walaupun kita di rumah, walaupun di mana mesti dicari. Harapan kedepannya untuk bisnis ini apa namanya karika langgeng lereng dieng ini apa harapan kedepannya? Harapannya ini kan paling-paling nanti anaknya saya melanjutkan lebih besar lah, lebih jaya dari saya. Amin. Lebih terkenal dari saya. Amin. Saya juga menyekolahkan anak-anak, maksudnya bisa ikut saya nanti kedepannya kan kelanjutannya masih anak cucu saya kan bisa melanjutkan yang lebih baik lagi dari Amin. Saya. Okay. Kan pengalaman lebih tambah daripada saya kan. Orang dulu taunya ya segitu aja Mbak. Ya. Hah? Nambah yuk.